Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya hingga saat ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang hemat. Dalam konteks ajaran Islam, terdapat nasihat untuk hidup hemat yang tercermin dalam Al-Quran. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menghormati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, hidup hemat dalam perspektif Islam tidak hanya sebatas menghindari pemborosan, melainkan juga mencakup nilai-nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan menabung sebagai salah satu praktik mengelola keuangan bukan hanya diterima dalam masyarakat umum, tetapi juga dianjurkan dalam Islam. Hal ini menekankan persiapan untuk masa depan dan kesiapan menghadapi kebutuhan mendadak. Meskipun fokus pada aspek keuangan, ajaran Islam juga mengajarkan untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Memberikan infak dan sedekah sebagai bentuk berbagi rezeki adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Prinsip memberikan kepada sesama tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga membentuk karakter keikhlasan pada diri pemberi tersebut. Dengan memprioritaskan nilai-nilai sosial ini, hidup hemat tidak hanya menjadi kebijakan keuangan, tetapi juga menjadi amalan yang memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Menghindari hutang, seperti yang ditekankan dalam ajaran Islam, tidak hanya tentang menjaga keseimbangan keuangan, tetapi juga merawat hubungan sosial antar manusia. Hutang yang dihindari bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak hubungan sosial kita dengan orang tersebut. Hidup hemat dalam Islam. Oleh karena itu, tidak hanya diartikan sebagai cara bijak mengelola keuangan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi. Meskipun hidup hemat sangat dianjurkan, pelit dianggap sebagai sikap yang tidak bijak dalam Islam. Pelit dianggap sebagai sifat buruk yang akan menjadi beban di akhirat kelak. Oleh karena itu, hidup hemat dalam Islam seharusnya tidak diartikan sebagai alasan untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang pelit. Sikap pelit dapat menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan diri sendiri, terutama dalam konteks hubungan sosial. Segi psikologis menyatakan sikap pelit juga bisa merugikan diri sendiri. Mentalitas kekurangan yang dimiliki oleh orang yang pelit dapat menjadi hambatan dalam menjalin relasi sosial. Oleh karena itu, hidup hemat dalam Islam seharusnya menciptakan keseimbangan, di mana bijak dalam mengelola keuangan dan tidak diartikan sebagai bentuk pelit, melainkan sebagai bentuk penghargaan dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dari sudut pandang sosial, hidup hemat dalam Islam bukan hanya kunci kesuksesan individu, tetapi juga sebagai fondasi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan menjauhi sikap boros dan pelit tersebut, umat Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungan sekitar dan menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga hidup hemat dalam Islam bukan sekedar prinsip keuangan, melainkan juga sebagai etika sosial yang memberi nilai tambah kepada kehidupan kita sehari-hari. Ajaran agama Islam selalu mendorong setiap umatnya untuk menerapkan gaya hidup hemat serta bijaksana dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hidup hemat dalam ajaran Islam pun beragam. Salah satunya yaitu dengan menabung. Menabung tentunya bisa memberikan manfaat yang bagus bagi kehidupan kita. Misalnya untuk membantu mengantisipasi ketika adanya kebutuhan yang datang secara tak terduga. Sebagai umat muslim, sebaiknya kita menghindari perilaku boros. Segala sesuatu yang dilakukan dengan bijak termasuk dalam mengelola keuangan. Berikut dalil tentang anjuran untuk hidup hemat dalam surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
wala tubadzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dan juga kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Berperilaku hemat tentunya juga merupakan salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lewat berbagai macam hadisnya, Rasulullah senantiasa menyerukan tentang berhemat, melakukan hidup sederhana, tidak takabur. Cara hidup hemat dalam Islam senantiasa mengajarkan kebaikan bagi setiap umat muslim dimanapun berada, termasuk mengajarkan hidup hemat tersebut. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk hidup hemat. Bahkan Rasulullah pun menegaskan bahwa siapa saja yang hidup secara berlebihan, maka di akhirat nanti mereka akan disambar oleh api neraka, layaknya sari buah yang harus diteguk. Berikut saya sampaikan tentang tata cara hidup hemat menurut Islam. Tata cara hidup hemat dalam Islam yang pertama yaitu menabung. Anjuran untuk hemat dalam Islam yang pertama adalah menabung. Menabung merupakan sebuah gaya hidup yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menabung, kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan penting ataupun kebutuhan yang secara tiba-tiba. Mayoritas ulama juga menyampaikan pendapat bahwa hukum menabung dalam ajaran Islam adalah jawaz atau dikatakan boleh. Bahkan menabung termasuk sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu hindari berhutang. Selain menabung, cara hidup hemat yang kedua yaitu berhutang yang bisa diterapkan. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa utang hanya akan membuat hidup sengsara, sebab ada beban yang harus dibayarkan oleh pihak yang berhutang. Tidak jarang, utang memiliki bunga yang juga harus dibayarkan. Artinya, uang yang dibayarkan oleh pihak yang berutang lebih banyak dari dana awal yang dipinjam. Dengan kata lain, pihak yang berutang tidak hanya harus membayar uang yang dipinjam, tetapi juga bunganya. Oleh karena itu, kita hindari utang sebagai beban keuangan agar tidak semakin membengkak. Selain itu, tidak berutang juga membantu umat muslim untuk menghindari riba dan bunga. Yang ketiga, dengan cara berpuasa. Cara hidup hemat menurut Islam selanjutnya adalah melakukan puasa. Puasa dalam ajaran agama Islam bukan hanya menjadi kewajiban ibadah saja, melainkan juga bisa menjadi cara hidup yang hemat dan efektif. Berpuasa tentunya bisa menjadi kegiatan pengendalian diri dalam hal konsumsi minuman dan makanan atau hal apapun. Puasa selalu mengajarkan kesabaran serta pengendalian emosi, pengendalian diri, serta pengendalian diri yang bagus. Dengan demikian, puasa bisa membantu mencegah kita untuk melakukan hidup yang boros dan konsumtif. Bahkan, puasa juga mengajarkan umat muslim untuk hidup secukupnya dan tidak mengkonsumsi segala hal secara berlebihan. Seperti yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan makan dan minumlah kalian, tetapi janganlah kalian berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang keempat yaitu kelola uang dengan baik dan bijak. Dengan kita bisa mengelola uang dengan baik dan bijak, itu bisa menjadi cara kita untuk hidup hemat dan sesuai dengan anjuran agama Islam. Pengelolaan keuangan yang bagus maksudnya adalah dengan tidak membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau belanja berlebihan. Nah, agar kita bisa mengelola keuangan dengan baik, kita gunakan metode budgeting atau seperti kita melakukan to-do list. Dengan begitu, alokasi keuangan kita bisa lebih mudah dan teratur. Lalu yang kelima yaitu menghindari membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Batasi sikap konsumtif dalam diri. Hindari melakukan pembelian barang yang tidak benar-benar dibutuhkan agar terhindar dari hal semacam ini. Maka kita coba untuk mengatur anggaran kita terlebih dahulu untuk apa saja kita menggunakan uang-uang tersebut. Lalu berikan prioritas pada kebutuhan dan pisahkan dengan keinginan untuk membeli barang. Ingat bahwa antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Agar prioritas kita bisa tersusun dengan baik, maka dari itu kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya itu metode 50, 30, dan 20. Metode ini mudah diaplikasikan untuk pemula.
Lalu yang keenam yaitu rajin sedekah dan infak. Cara hidup hemat menurut Islam selanjutnya yaitu rajin sedekah dan infak. Bagaimana umat muslim mengeluarkan uang untuk orang lain tapi bisa membuat hidup lebih hemat dan keuangan aman. Soal ini Allah telah mengatakan akan melipat gandakan rezeki umatnya yang bersedekah dan berinfak. Yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapa saja dia yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha luas dan Maha mengetahui. Di sisi lain, beberapa sumber mengatakan bahwa setiap kebaikan sedekah yang dilakukan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah. Jadi, rajin sedekah itu bisa membantu kita untuk mendapatkan lebih banyak rezeki dan keuangan kita akan menjadi lancar. Sekian isi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.